Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita mencoba simulasikan kegiatan YHT yang akan kita laksanakan nanti. Pak Abul, Pak Romli, Pak Musin bisa menyalakan videonya. Bisa dengar suara saya, Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar ya. Dengar, Pak. Tolong video dinyalakan aja, Pak. Videonya dinyalakan, Pak. Jadi bisa kita rekam nanti, bisa tampil. Baik, Bapak, izin share screen ya. Kita mulai aja kegiatan ini. Tampil share screen saya, Bapak-bapak. Belum, konfirmasi. Pak. Belum, Pak. Belum. Tampil. Ya, sudah, Pak. Tampil, Pak. Tampil ya. Jelas, Bapak? Kurang besar, atau terlalu besar atau kurang masih kecil? Kurang besar sedikit, Pak. Ya, sudah cukup. Jelas ini ya? Ya, Pak, cukup. Baik, Bapak, kita coba berdiskusi tentang perangkat ajar, yaitu unit modul. Nah, pada unit ini Bapak-bapak nanti di akhir sesi diharapkan kita mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita nanti diharapkan bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur tentang penyusunan modul ajar. Dan yang ketiga, kita nanti diharapkan mampu menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Nah, di sini Bapak-bapak, pada agenda belajar atau diskusi kita hari ini, mari kita bersama-sama kita diskusikan apa itu alur tujuan pembelajaran, apa itu modul ajar, dan apa itu teks modular. Bapak-bapak masih ingat ya tentang profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang kita tumbuhkan dan kembangkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini Bapak-bapak, ini sebagai oriented dari penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi ke depan kita dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, muaranya adalah bisa membentuk profil pelajar Pancasila pada setiap kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, belajar yang mandiri, berpikir kritis. Bapak tentu hafal dengan profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya
profil pelajar Pancasila ini tidak hanya sekedar kita hafalkan, tapi kita terapkan nantinya pada penyusunan alur tujuan pembelajaran yang intinya nanti akan bermuara ke sini semuanya. Nah, di sini Bapak-Bapak bisa kita feedback kembali tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada 6 ya, di sini. Artinya apa? Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran nanti muaranya adalah membentuk profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, langsung aja Bapak ya, langsung aja kita kaji dan kita diskusikan apa itu sih alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti Bapak akan mendapatkan tahapan-tahapan pembahasan, yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip alur tujuan, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, saat ini ayo kita bahas dulu konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak-Bapak ada 2 langkah besar ya dalam penyusunan perangkat ajar atau modul ajar pada setiap mata pelajaran, pada suatu mata pelajaran. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengkaji, menganalisa, memilah dan memilih tentang capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini, di sini nanti akan tertuang yang namanya kompetensi dan yang namanya konten. Nah, kompetensi dalam capaian pembelajaran, kalau kita bedah nantinya akan tereksplisit pada elemen-elemennya. Pada setiap mata pelajaran elemen capaian pembelajaran itu tidak sama, Pak. Nah, seperti di IPA itu elemen capaian pembelajarannya ada 3, ada pemahaman, keterampilan inquiry, dan nilai dan laku. Nah, di bahasa akan berbeda juga, di IPS akan berbeda juga, di matematika juga demikian. Nah, setelah dari capaian pembelajaran kita analisa, kita tentukan mana kontennya, mana kompetensinya. Nah, baru nanti kita susun suatu tujuan pembelajaran yang logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dari setiap tujuan pembelajaran tadi Bapak-Bapak, dalam satu capaian pembelajaran, dalam satu fase, kita urutkan secara logis, kita susun tertata rapi, akhirnya nanti akan menjadi suatu modul ajar. Nah, inilah konsep runtut kerangka berpikir kita dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi kita mulai dari capaian pembelajarannya dulu, kita susun alurnya, kita buat tujuan pembelajarannya dalam setiap alur itu, kemudian baru kita kemas dalam bentuk modul ajar. Bagaimana Bapak-Bapak, mungkin dari sini ada yang ingin
Bapak-bapak sampaikan atau ingin kita diskusikan, ayo kita diskusikan bersama. Pada prinsipnya saya dan bapak-bapak di sini adalah belajar. Bukan saya sebagai pengajar, tapi saya berperan sebagai teman dari bapak-bapak untuk belajar bersama dalam hal ini. Silakan mungkin dari Pak Abul atau Pak Romli atau Pak Musin ingin menyampaikan pendapatnya. Pak Romli ya, oke ya, maaf Pak Romli. Ya, silakan Pak Romli. Yuk, Pak Romli. Gimana? Kedengeran Pak? Soalnya ini dekat masjid ini lagi azan ini. Dengar, enggak apa-apa. Oh, dengar. Oke, enggak apa-apa, dengar. Oke, baik, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak bahwa muaranya ini nanti mengarah kepada profil Pancasila yang di dalamnya ada 6 item, antara lain adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kritis, gotong royong, kebinekaan global, dan yang terakhir adalah kreatif. Bukan seperti itu, Pak? Nah, yang saya bingungkan itu, Pak, apakah dari profil Pancasila yang 6 ini harus tergambarkan semua dalam modul ajar yang kita buat nanti, Pak? Atau apakah di modul ajar nanti hanya sebagian saja yang ditampakkan dari ke-6 profil Pancasila ini, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Romli. Mungkin Pak Abul bisa memberikan tanggapannya, Pak Abul, dari apa yang disampaikan Pak Romli. Ya, terima kasih, Pak Eko. Profil Pancasila yang akan kita capai bersama itu tidak harus dicapai dalam setiap pertemuan. Tetapi pada akhirnya nanti di akhir pembelajaran, yaitu ketika kita mencapai satu tahapan atau satu fase, maka ke-6-6-nya itu harus kita capai. Baru itu kita bisa menganggap bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu menurut pendapat saya, Pak. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan. Iya, terima kasih Pak Romli dan Pak Abul yang sudah memberikan permasalahan ya. Artinya di Pak Romli, apakah semua karakter dalam profil pelajar Pancasila yang 6 ini harus masuk semua dalam satu tujuan pembelajaran? Kita coba pahami bersama di sini. Dalam mencapai, ya kan, kita lihat di poin yang ketiga di sini. Dalam tampak Bapak Ibu ya, Bapak ya, tampak ya? Ya Pak, tampak Pak. Tampak. Oke. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan, dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Artinya apa? Kalau saya tangkap di sini, karena kita belajar bersama Bapak ya. Kalau kita tangkap di sini, ketika kita menyusun TP, dari capaian pembelajaran yang sudah kita analisa, di mana di situ di capaian pembelajaran itu ada konten dan ada kompetensi. Di mana konten dan kompetensi itu didukung oleh elemen di dalam. Nah, sehingga ketika kita mengambil satu elemen pemahaman misalkan ya. Nah, dalam kegiatan elemen pemahaman ini yang praktis bisa kita order ke dalamnya itu karakter profil yang mana?
Nah, dengan pertanyaan yang mana artinya ada opsi, ada pilihan. Tidak seluruh karakter itu masuk di dalamnya. Dan kalau harus dimasukkan seluruhan di dalamnya, saya rasa tujuan pembelajaran yang kita buat pun juga nggak akan fokus dalam pencapaian kompetensi yang diinginkan. Artinya gini, dalam satu tujuan pembelajaran itu kan ada 3 aspek, Pak ya. Ada 3 aspek, di mana ada aspek kompetensi, ada aspek konten, dan ada aspek variasi. Nah, sekarang kalau misalkan kita masukkan ke-6-6-nya profil pelajar Pancasila dalam satu tujuan pembelajaran, katakanlah kita mengambil elemen pemahaman. Kemudian bagaimana kita memunculkan, menumbuh kembangkan konteks karakter beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, sekaligus menumbuhkan kemandirian, sekaligus bernalar kritis, sekaligus berkebinekaan global, sekaligus bergotong royong, sekaligus berkreatif. Dan ini kalau kita paksakan, nanti yang susah murid kita malah, peserta didik kita. Padahal kurikulum ini dibuat sedemikian rupa yang akhirnya benar-benar terbentuklah student oriented atau student centered learning, di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ini sebagai bentuk gambaran aja pada diri kita. Intinya gini, ayolah anak didik kita itu kita ajari, kita arahkan, kita kembangkan agar mereka itu memiliki karakter-karakter ini. Nah, misalkan sekarang kita mengajarkan tentang pasar misalkan. Ketika belajar tentang pasar, karakter apa yang bisa ditumbuhkan pada anak-anak kita? Misalkan, oh karena ini konteksnya tentang pasar, maka anak-anak harus punya nalar yang kritis. Artinya apa? Tidak semua barang di pasar dia beli, misalkan seperti itu. Berarti dia hanya membeli yang dibutuhkan saja. Kemudian dia harus kreatif juga, artinya tidak perlu dia mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Mungkin dia bisa melihat, oh ternyata barang ini fungsinya sama dengan barang ini, saya perlu barang ini saja. Tapi agak perlu juga di pasar itu kita masukkan konteks karakter gotong royong. Apakah bisa di konteks ini kita masukkan gotong royong? Artinya kerjasama dengan siapa kita di pasar itu? Kalau kerjasama dengan pedagang dalam bentuk apa? Nanti jangan-jangan sama anak-anak disalahgunakan kerjasamanya dalam bentuk nyopet, itu malah bahaya, Pak. Seperti itu. Jadi artinya kita harus bisa memilah dan memilih kira-kira karakter mana yang bisa kita tumbuhkan pada apa yang kita sampaikan pada anak. Jadi tidak harus semua. Apakah mungkin semua? Mungkin saja semua. Tapi menurut saya kalau semua itu dalam satu tujuan pembelajaran, saya rasa akan memberatkan pada anak-anak kita. Artinya anak-anak terbebani dengan karakter yang dia ingin munculkan. Artinya kita coba fleksibel aja ke tujuan pembelajaran kita, dalam artian kita ingin mencapai karakter ini. Ayolah kita ajak anak-anak itu belajar menumbuhkan karakternya di sana. Nah, kontennya jangan dilupakan, Pak, tetap jalan. Kompetensinya harus kita capai. Jadi disinilah kalau saya pahami tentang profil pelajar Pancasila ini. Jadi tidak terseparasi, tidak terpisah, tidak parsial antara konten, antara kompetensi, antara profil itu tidak berdiri sendiri-sendiri, enggak. Jadi tujuan utamanya kita memunculkan, menumbuh kembangkan tentang profilnya, karakter dalam profil itu. Apakah semua karakter
Apakah semua profil 6-6-nya? Nggak harus, Pak. Dilihat dari kontennya. Konten yang pas ini, konten ini untuk memunculkan apa ya karakternya. Nah, kemudian jangan lupa kompetensinya juga harus tercapai. Jadi artinya paradigma kita, cara berpikir kita, kalau kemarin dalam pembelajaran kita terfokus pada kompetensi. Berdiskusi misalkan. Anak mampu berdiskusi tentang bla 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 dan seterusnya. Kadang-kadang konten kita lepaskan. Yang penting anak bisa diskusi sehingga dalam langkah-langkah kegiatan itu merujuk pada kegiatan diskusi. Nah, di sini paradigma ini, di sini kita dibelajarkan, ya kan? Kita diajak berubah cara pandang kita. Yang kita fokuskan apa adalah karakter profil pelajar Pancasila. Kita ingin mengajak anak-anak supaya bisa memiliki karakter bergotong royong. Nah, saya saat ini ingin menyampaikan konten A. Dari konten A ini, kompetensi yang saya capai adalah menjelaskan misalkan. Nah, bagaimana dengan menjelaskan konten A ini, anak-anak bisa bergotong royong. Makanya digunakan metode diskusi. Mungkin itu Bapak ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Kira-kira gimana ini Pak Romli, Pak Abul? Ya, Pak. Pak. Waktu kita juga sudah terlalu mepet. Ya Pak, sudah jelas itu Pak. Sudah jelas itu Pak. Iya, jelas ya. Saya kira memang. Oke, jadi saya mohon izin untuk hentikan share screen-nya. Terima kasih Bapak. Jadi ayolah kita sekarang merubah paradigma kita dari paradigma lama yang kita selalu terkungkung dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik tanpa menghiraukan keberadaan peserta didik sendiri. Itu sangat merugikan anak-anak. Jadi sekarang itu kita rubah jadi anak yang kita tonjolkan. Untuk menonjolkan anak bagaimana? Ayo kita bentuk karakter anak. Kita ajak mereka untuk bisa bergotong royong, bisa bermandiri, bisa bernalar kritis, bisa bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan konten dan kompetensi yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mungkin itu Bapak ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya. Akhirnya ya. Oke. Udah jelas, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.